Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Febrianti, NIM 2023168 dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang herbarium dengan hewan Lumbricus terrestris atau cacing tanah. Sebelum kita melakukan praktikum, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu herbarium, apa tujuan dari herbarium, kemudian apa itu Lumbricus terrestris, bagaimana klasifikasinya, dan bagaimana manfaat Lumbricus terrestris. Let's go. Herbarium merupakan suatu spesimen dari bahan tumbuhan atau hewan yang telah dimatikan dan diawetkan melalui metode tertentu dan dilengkapi dengan data-data mengenai tumbuhan atau hewan tersebut. Herbarium juga bisa diartikan sebagai tempat di mana material-material hewan atau tumbuhan yang telah diawetkan disimpan. Kegunaan herbarium secara umum ada 3. Yang pertama sebagai pusat referensi, yang kedua sebagai lembaga dokumentasi, yang ketiga sebagai pusat penyimpanan data. Secara garis besar, ada 2 cara pengawetan objek biologi. Yang pertama, pengawetan basah, yang kedua, pengawetan kering. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan praktikum herbarium basah atau awetan basah. Pengawetan basah dilakukan dengan mengawetkan objek biologi dalam suatu cairan pengawet. Pengawetan basah dilakukan bagi hewan tidak bercangkang yang ukurannya relatif besar atau relatif kecil, direndam dalam larutan pengawet. Alasan mengapa hewan harus diawetkan dengan awetan basah, yang pertama, sulitnya mendapatkan spesimen segar untuk praktikum. Yang kedua, untuk pengawetan spesimen secara praktis tanpa harus mencari spesimen baru. Selanjutnya, Lumbricus terrestris. Lumbricus terrestris adalah cacing merah besar asli Eropa. Namun, sekarang sudah banyak tersebar di tempat lain di seluruh dunia karena diperkenalkan oleh manusia. Habitat alami cacing ialah di dalam tanah, tapi jarang ditemukan di tanah berpasir. Karena pada dasarnya tempat yang disukai cacing adalah tanah lembab yang tidak terkena sinar matahari langsung. Karena bila cacing terkena sinar matahari atau sinar ultraviolet dapat mematikan cacing tersebut. Cacing tanah adalah hewan dari film Annelida. Berikut adalah nama, ilmiah, dan klasifikasi dari cacing tanah. Yang pertama ada kingdom yaitu Animalia, filum Annelida, kelas Citellata, subkelas Oligochaetae, ordo Haplotaxida, famili Lumbricochidae, genus Lumbricus, dan spesies Lumbricus terrestris. Selanjutnya, Lumbricus terrestris atau cacing tanah ini juga memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, manfaat cacing tanah untuk manusia, yang pertama, bergizi tinggi dan rendah lemak. Yang kedua, bahan obat tradisional. Kemudian, ada manfaat cacing tanah untuk kesehatan. Di antaranya, yang pertama, antipiretik atau penghilang demam. Yang kedua, obat diare. Yang ketiga, obat stroke dan hipertensi. Yang keempat, bahan kosmetik modern. Di antaranya, beberapa produk kosmetik memanfaatkan bahan aktif cacing tanah sebagai substrat pelembab kulit, pelembab wajah, dan anti-infeksi. Salah satu bahan yang digunakannya yaitu minyak hasil ekstraksi dari cacing tanah tersebut. Kemudian ada juga manfaat cacing tanah untuk ternak, pertanian, dan lingkungan. Di antaranya sebagai pakan ternak potensial, pakan ayam, pakan ikan, pakan burung berkicau, dan tempat pancing. Proses pencarian spesimen.
Alat dan bahan. Alat: toples kaca, jarum suntik, sarung tangan, masker, bahan: alkohol 70%, formalin, campuran formalin dan alkohol, ini alkohol, cacing, atau lumricus terrestis. Mari kita lakukan praktikum. Let's go! Pertama, gunakan sarung tangan untuk menghindari kontak langsung tangan dengan bahan kimia berbahaya seperti formalin dan lain-lain.
Kemudian, gunakan masker untuk mencegah terhirupnya gas beracun secara langsung. Selanjutnya, ambil cacing yang sudah dibius atau yang sudah mati menggunakan pinset untuk memudahkan mengambil cacing tersebut. Kemudian, semprotkan cacing tersebut menggunakan alkohol agar terhindar dari bakteri atau jamur. Tahap selanjutnya yaitu memberikan suntikan berisi formalin ke dalam tubuh cacing. Masukkan cairan formalin ke dalam jarum suntik. Selanjutnya, menusukkan jarum suntik yang berisi formalin ke dalam tubuh spesimen. Agar lebih mudah, kita dapat menggunakan pinset. Tahap selanjutnya yaitu memasukkan spesimen ke dalam toples kaca, di mana pada toples kaca dicantumkan label atau etiket yang berisi nama ilmiah, nama daerah, nama kolektor atau orang yang menemukan, tempat ditemukan, tanggal pengoleksian, dan tanggal pengawetan. Kemudian kita masukkan campuran alkohol 70% dan formalin yang telah disediakan ke dalam spesimen. Tutup botol koleksi dengan rapat. Inilah hasil praktikum herbarium basah dengan hewan Lumbricus terrestris atau cacing tanah, di mana herbarium ini siap dikoleksikan. Nah, demikianlah video praktikum herbarium basah dengan hewan Lumbricus terrestris atau cacing tanah. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.